Welcome to Nutella, Nutritionist Styles Anything. Halo semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat semuanya. Aduh, udah lama banget ya nggak ketemu ya. Aduh, lama Aduh, banget ya. setelah berapa purnama ya, gengs? Udah kayak aduh. tenggelam nih orang-orang nih. Iya nih, udah lupa. Ini siapa nih berisik-berisik nih ya, para manusia siapa gitu ya. Kayaknya perlu kenalan lagi, nggak usah lah ya. Gak Kita usah, dari mohon Nutella. maaf. Aduh, gimana nih buat teman-teman yang ada di mana aja nih lagi dengerin Nutella nih ya, ada di rumah, mungkin lagi di jalan gitu ya, nunggu busway atau apa kayak gitu, lagi jaga jarak ya, sorry, oke ya. Itu gimana nih kabarnya? Pasti baik semua ya. Buat teman-teman rekan Puji Nutella juga Tuhan. kabar baik semua ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah Aman, baik aman. semua. Alhamdulillah sehat Aman. ya. Iya. Oke, jadi Oke. teman-teman yang dengerin Nutella pasti udah kangen banget sama podcast kita gitu ya. Aduh, kok udah lama sih nggak muncul gitu ya. Aduh, ada gosip Iya, apa kemana lagi nih tentang sih? kesehatan gitu ya. Aduh, kemana nih? Pada gitu kemana? ya. Kok nggak gibah lagi gitu ya? Kita aduh suka banget gibah ya Ibu. Mohon maaf nih. Udah lebaran jangan gibah lagi. Dewe mohon maaf lahir batin ya semuanya. Iya. Selamat Idul Fitri. Iya. Ya, buat yang bagian merayakan gitu ya. Nih selain kita ngerayain Iya. Idul Fitri gitu ya, kita juga Asik. merayakan kenaikan Isa Al-Masih gitu ya. Pas banget gitu ya. Di hari yang Iya. sama. Iya. Oh, Di hari yang sama ya. Ada lagi. di hari Ada lagi yang sama. harus Ada lagi dirayakan. Oh, apalagi yang Apa? Iya. Ini kayaknya kita tuh buat yang udah dengerin Nutella dari awal itu harusnya udah ngerti banget Nutella itu mencungul tuh apa ya bahasa Inggrisnya? Nongol. Bahasa Inggrisnya. Oke. Oke. Terus itu udah di bulan apa? Dari sejak bulan apa kita ini nongol Sejak di bulan teman-teman ya? Mei tahun lalu. Sejak bulan Mei sih. Mei tahun lalu Jadi lebih kita tepatnya. bulan Mei. Wah, udah setahun bulat belum sih? Harusnya Udah. setahun dong. Tanggal 15. Udah Tanggal setahun. 15. Hari ini tanggal tanggal 15 tepat Tepat Wow, banget. hari ini banget. tepat setahun. Wow, gitu Iya ya. Kita Berarti kita udah setahun anniversary ya, banget gengs ya. ya. Iya. Iya, Udah ini setahun gitu ya. Nah ini kita So sweet karena banget kita nggak sih? udah benar bertapa terlalu lama gitu ya. Tahu-tahu udah setahun gitu ya. Nah kita bakal Iya. bahas banyak banget yang mungkin teman-teman masih ini bener nggak ya? Ini gosip-gosip gini sih kata tetangga aku sih gini gitu ya. Kadang kita percaya nih kata tetangga gitu ya. Nah kita akan bahas fun fact kita hari ini Yoi. pada malam, Kita akan pagi, masuk siang fun hari fact. ini gitu ya. Kupas, betul. Kita akan Iya kupas betul. gitu ya tentang apapun yang menjadi pertanyaan di otak-otak kita semua gitu ya. Apa bener sih secara gizi gimana ya kayak gitu ya. Kita bakal masuk ke sesi fun fact spesial ini. Kita nggak cuman berlima aja, nggak cuman Tasya, Rehuel, Jupe gitu ya, Winda ataupun Jain. Kita akan ngundang satu teman kita di luar sana, di luar sana kayak jauh ya, planet lain kan ya. Di luar sana. Tanya ke dia, menurut dia ini bener apa enggak sih gitu ya? Kan orang awam nih, kita kan pernah kita dengar dari orang awam, otomatis kita harus tanya sama orang awam juga dong. Ini bener apa enggak? Nah nanti bonusnya dari jawaban itu bukan masalah salah atau benar, tapi kita mau ngasih jawaban yang gampang deh buat kalian diterima kayak gitu ya. Paling kita siap. ya. Betul Oke ya. banget. Oke, langsung aja yuk kita telepon orangnya. Halo, selamat malam. Siapa di sana? Halo, selamat malam teman-teman. Halo. Halo. Aduh, suaranya bikin deg-degan ya. Selamat malam. Cuma deg-degan saya aja kayaknya. Makanya di sana boleh kenalan dong siapa namanya biar kita di sini tahu nih rekan-rekan Nutella yang lain nih sama teman-teman yang denger di manapun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joshua.
Halo Kak. Oh, Halo Kak Kak Joshua. Kak Joshua. Ini Ya. biasa, Iya. iya, nggak apa-apa Kak. Ini biasa dipanggil siapa nih Kak? Kak Joshua, Kak Jo, Bang Jo, atau apa gitu? Kak Jo ya? Dipanggil. Panggil Ya, aja. oke. Pakai Kak hanya Jo. belakang. Jo aja. Iya. Jo aja. Oke, pakai hanya Jo ya. aja. Jo aja gitu ya. Oke. Hari-hari kesibukannya apa dulu gitu. Jadi kan yang lain juga bisa tahu, oh Kak Jo nih apakah Oh iya, dia oke. juga background Kenalin nutrisi ya. atau enggak Oke, gitu. mau Aduh. Kebetulan background saya orang awam. Dan saya diundang sama teman-teman suatu hal Komunitas. yang luar biasa sih. Ya. Yes. Tapi kakak juga terlibat di nutrisi atau enggak sih? Kalau selama ini enggak ya? Emang di Tapi luar enggak dari nggak pernah ya gitu ya. Tapi Iya. pernah kayak punya rekan gitu yang orang nutrisi juga pernah ya kak ya, berarti ya kak? Pernah ya, pernah. Pernah gitu ya. Berarti mungkin sedikit tahu lah ya tentang nutrisi gitu ya. Nah, seru juga nih kayaknya kita bakal tanya-tanya sama Kak Jo gitu ya. Kan karena sudah tahu Nutella juga gitu ya, udah sedikit tahu gitu ya. Nah, kita mau tanya beberapa pertanyaan nih Kak. Aduh, gitu ya. Nah, ini boleh dijawab singkat aja gitu atau mau dijelasin juga nggak apa-apa deh. Nih, kita mau tanya nih Kak. Menurut Kak Jo gitu ya, boleh nggak sih orang yang punya asam urat tahu ya kak ya sakit asam urat, kalau mungkin teman-teman yang lain nanti bingung asam urat itu apa gitu ya, nah bisa dijelasin sama teman-teman itu boleh makan daun atau maksudnya sayuran sejenis daun-daunan atau kacang gitu boleh nggak sih kira-kira? Kalau setahu aku sih, ini langsung jawab aja gak apa-apa ya? Ya Iya nggak apa-apa. jawab dong. aja boleh Kak. Oke, baik. Jadi setahu aku sih lebih ke kalau asam urat itu ya lebih ke santan-santan ya. Seperti itu. Santan-santan Kalau daun-daun gitu sih ya. kurang tahu juga sih. Kayaknya sayur-sayur tertentu deh kayaknya. Tapi sejauh ini Jadi Oke. boleh nggak sih kalau asam kira-kira urat tuh gitu? santan, yang kacang-kacangan begitulah. Oke gitu ya. Lanjut ya kayak pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Oke, Masih setengah-setengah. lanjut dong, tanya lagi dong. Ah, jangan gitu deh. Ya, tadi masalah daun. Nah, coba pernah itu nggak sih? Mungkin Kak Jo pernah denger orang bilang, aduh, jangan sarapan kangkung deh, bikin ngantuk. Itu bener nggak sih? Nah, kalau ini nih Kira-kira. cepat punya pengalaman pribadi nih. Cepat punya pengalaman pribadi. Oh. Selain punya Oke. Pernah gimana? kerja, tapi pengalaman pribadi. Jadi pernah berangkat kerja kan, jadi berangkat kerja siang waktu itu berangkat kerja siang kan lapar. Nah, jadi sempat makan di warteg, sayurnya masih baru nih, fresh kan. Wah, tergoda dong. Nah, udah makan. Pas sampai di kerja udah ngantuk. Nah, bingung tuh apa efek dari saya. Ngantuk. Karena emang siang sih kerjanya, jadi ngantuk. Nah, itu Ngantuk ya. bingung juga. Oke. Jadi antara ngantuk sama kenyang mungkin ya kali ya kak. Ya, Terus habis itu gitu kena lah. mungkin gitu ya. Mungkin kolaborasi antara kangkung dan kenyang mungkin gitu. Nggak bercanda kak. Oke. Lanjut ya. Lalu apa namanya? Pernah tahu ya ibu hamil nih ya, ibu hamil gitu. Kira-kira nih ada pernah nih baca nih enggak tentang artikel ibu hamil kalau minum air kelapa nanti ngelahirin anaknya kulitnya glowing. Wih, pernah dengar nggak sih kak? Itu benar nggak ya kira-kira? Kalau kalau misalnya bilang begitu mah berarti semua cewek pengen dong. Jadi sebelum dilahirin bilang ibunya minum air kelapa. Iya, gitu kan nanti tebang satu pohon kelapa gitu ya, minumlah segitu ya. Jadi ada teman itu dia punya pengalaman adik sepupunya ya, pokoknya kakak iparnya lah, kakak iparnya ngantuk, terus sama mamanya tuh disuruh minum apa namanya air kelapa muda. Jadi itu gak tahu itu antara percaya nggak percaya juga sih. Jadi pada saat dia lahirin, jadi katanya tuh anaknya gitu sih gitu kan, biasanya tuh kan kalau menurut teman-teman yang udah nikah udah punya anak kan pada saat lahiran kan kadang itu anak yang buat karena masih kotor kan, jadi kayak nanti harus dibersihin lagi kayak gitu.
Tapi berarti itu pernah ada pengalaman, pernah beneran gitu ya Kak ya? Beneran terjadi gitu ya. Oke. Lanjut ya Kak ya, pertanyaan keempat nih. Nah, lanjut nih. Kita mau nanya nih. Kak, makanan kalau misalnya pernah tahu ya ada makanan nih labelnya bebas lemak atau rendah lemak atau biasa kayak low fat gitu ya, atau makanan tanpa lemak gitu. Kira-kira itu emang sehat atau lebih baik nggak dibanding makanan yang tanpa lemak atau yang rendah lemak gitu? Kira-kira lebih baik dan lebih sehat nggak sih menurut kakak? Makanan rendah lemak kenapa enggak ya? Biasanya sih kalau yang lemak tuh bikin cepat capek ya. Kalau bisa Apanya yang capek? capek kan. Tapi kalau pribadi sih enak-enak aja sih. Yang penting bisa kontrol. Bukan aja. mas, oke, gitu ya. Tapi lebih sehat gitu ya, mungkin maksudnya kakak ya kalau makanan tanpa lemak kayak gitu ya. Iya lebih sehat. Gitu ya. Oke ya. Nah, masalah lemak-lemak sehat atau enggak nih? Kira-kira nih, pertanyaan kelima nih, kan apa namanya sehat atau enggak gitu ya. Nah, makan telur itu benar nggak sih bikin kolesterolnya jadi tinggi? Betul nggak sih bikin kolesterol tinggi gitu ya? Yang biasa sakit-sakitnya bapak-bapak tuh gitu ya. Itu kira-kira apa namanya? Tiba-tiba Nggak sih Kak? tensinya naik gitu ya, oke. Kalau itu sehat. Tapi telurnya tergantung telurnya. Telurnya apa nih? Biasanya telur puyuh sih yang kecil. Jangan telur-telur yang lain. Nah, Pernah dengar dan itu telur yang telur ayam sih kurang tahu ya. Tapi setahu saya tuh yang telur puyuh. Padahal enak ya Kak ya. Iya. Kita kupas habis sama teman-teman Nutella di sini ya. Nah, mantap nih. Nah, ini ada nih 2 pertanyaan terakhir nih. Nah, ada minyak sayur tahu ya Kak ya, minyak sayur. Nah, itu kira-kira lebih baik nggak sih dibanding minyak lainnya? Mungkin minyak jagung atau minyak kelapa sawit gitu. Kira-kira lebih baik nggak ya menurut Kakak? Kalau menurut aku minyak sayur ya. Minyak sayur sih kalau di mana? Di toko atau apa tuh memang mahal. Biasanya sih feelingnya sih kalau misalnya barang yang mahal tuh berarti kualitasnya bagus begitu. Berarti ya bagus-bagus aja. Kualitasnya bagus. Terakhir nih Kak dari kita. Dari kita nih terakhir banget nih. Pernah tahu ya Kak ya misalnya ada orang nih habis melakukan habis operasi gitu ya, misalnya apa kayak gitu ya, amit-amitnya kecelakaan, entah itu harus sobek dan harus dijahit dan lain sebagainya gitu ya. Kadang tetangga ada yang bilang nih, jangan makan yang amis-amis gitu ya. Nek orang Jawa bilang, oh jangan makan yang amis-amis kok gatel gitu ya. Kok kulit orang garing-garing nek orang Jawa bilang. Nah kalau orang sini bilangnya jangan makan yang amis deh, nanti nggak kering-kering, ntar bau, basah. Aduh jangan deh gitu. Itu bener nggak sih Kak? Kalau kita makan amis bikin bekas jahitannya jadi kayak gitu basah, gatel amis gitu? Nah kalau ini sih gimana ya? Ada juga, saya juga pernah dengar yang seperti itu. Tapi kan kalau saya kebetulan punya teman-teman juga yang di bagian itu juga ya. Jadi menurut informasi yang saya dapat itu malah tidak seperti itu. Justru luka tuh baiknya makan makanan yang, karena pengalaman juga sih saya pernah kecelakaan juga. Saya lebih makan yang seperti kayak ikan, kayak tempe, kayak ayam. Telur gitu ya Kak ya? Gak ada pantangan, malah gak ada pantangan. Jadi justru bikin lukanya tuh malah cepat sembuh sih. Soal gitu ya, katanya itu tergantung pribadi, tapi kalau soal makanan sih nggak ada pantangan menurut aku. Oke, buat Kak Jo, terima kasih ya Kak ya. Ini udah dibantu nih teman-teman pendengar Nutella gitu ya. Terima kasih Kak Jo. Oke, terima kasih. Maaf lo ganggu malam-malam. Banyak ya Maaf Kak ganggu, Jo. memang Sama-sama teman. Nutella ini emang berisik. Sukses Iya. podcastnya. Amin. Thank you banget Kak Jo. Wah, seru banget nih kita
udah banyak banget pertanyaan, ada 7 tadi kalau kira-kira itu udah Lanjut. dipadatkan gitu ya. Terus ini teman-teman Nutella di rumah bertanya-tanya, aduh itu bener nggak sih? Iya ya kayak Kak Jo, iya bener aku juga gitu. Kadang kan ada yang kayak gitu nih mesti nih yang Gitu. dengerin kita nih. Nah, Iya, bener kira-kira banget. boleh nih ya kita kupas satu-satu Parah. secara singkat gitu ya, gitu ya. Kangkung bikin ngantuk, bener gak sih kira-kira? Ayo gimana nih ya? Jadi kalau ya maksudnya yang aku sepemahaman aku juga dan yang aku pernah baca, sebetulnya penyebab utama kita ngantuk habis makan tuh ya bukan karena kita salah makan kangkung gitu ya. Jadi memang kangkung itu jadi kangkung jangan disalah-salahin, geng. Mohon maaf nih. Iya, ini kasihan kangkung dia nggak ada dosa disalahin gitu ya. Iya, jadi kambing hitamkan gitu. Tapi kangkung itu dia ada mengandung salah satu senyawa yang emang bikin kita rileks gitu loh, bikin kita nyaman. Jadi Chill. Bikin chill. ya betul. Jadi chill. Jadi Kangkung aja rasanya bikin tuh nyaman. kayak apalagi kamu. Udah. Oh iya. Oke. Oke, maaf. Oke, cukup. Jadi memang kangkung itu ada mengandung salah satu senyawa yang bikin kita tuh rileks. Jadi bawaannya tuh seperti kayak ngantuk gitu kan. Dan juga kangkung itu dia mengandung triptofan. Jadi salah satu asam amino yang memang tugasnya itu bisa menstimulasi serotonin. Serotonin tuh yang kayak ngatur mood kita supaya bisa lebih rileks lagi, terus pola tidur. Jadi memang bisa dijadikan salah satu makanan yang membantu untuk kita pola tidur kita jadi lebih baik. Tapi bukan berarti sifatnya negatif, enggak gitu loh. Jadi memang kangkung itu ada salah satu senyawa yang memang bikin kita rileks sehingga kita jadi kayak lebih nyaman dan pengennya tuh kayak istirahat gitu loh. Gitu Jadi salah satu ya. intinya Tapi ada bukan salah satu asam amino itu. tapi bukan berarti bener-bener serta-merta dia bikin ngantuk ya, bukan ya? Bukan. Jadi kayak sampai Bukan, keloyonan enggak lah. Kayak bener kata Jupe tadi, jadi kayak perpaduan antara kekenyangan dan juga ya itu memang jam siang Emang kali ya. jam Jadi bukan siang penyebab utama kan? kantuk ya. Bukan. Ya bukan jam- gitu. Wah, Iya, gitu. betul. Jadi Mantap. itu bukan yang terutama, alasan utama. Begitu sih. Clear ya, Geng. berarti terjawabkan ya buat teman-teman Iya, Nutella. oke. Kalau pagi mau makan Ayo. kangkung ya enggak masalah Nggak sih. apa-apa. Tapi ya pertama perhatikan porsinya juga. Kekenyangan bikin Nggak ngantuk masalah. juga ya takutnya. Maksudnya bukan kekenyangan bikin ngantuk sih, tapi karena Betul. gimana ya kalau orang sini kan emang gitu ya, habis makan jadinya ngantuk gitu loh sebenarnya. Enggak, Gitu karena kan. kalau kan misalnya met- kenyang itu metabolik tubuh. Betul, Jadi kayak berkaitannya kita disuruh metabolisme istirahat tubuh. biar diserapnya lebih maksimal gitu. Betul Makanya sekali. pertanyaan selanjutnya. Tuh, lanjut. Oke, pertanyaan Oke. ketiga. Oh, yang tadi asam urat ya. Oh iya, asam urat. Oke, boleh. Nah, Gimana nih jadi- asam urat? Boleh nggak sih buat Kan tadi apa ditanya namanya, tuh makan itu? boleh nggak sayur-sayuran terus kacang-kacangan gitu kan. Nah, jadi emang si protein itu biasanya mengandung senyawa urin yang bisa menyebabkan asam urat, punya kecenderungan ke sana, tapi ternyata dari makanan itu nggak terlalu signifikan gitu. Nah, justru Yes. disuruh ngeganti yang lebih beresiko adalah protein yang meat based, jadi yang dari daging kayak gitu. Nah, Hewani ya. harus diganti dengan protein yang plant based kayak kedelai dan sebagainya kayak gitu pertama. Jadi memang ada kandungan urin yang bisa kandungan purin, bukan urin, kandungan purin yang bisa meningkatkan ke resiko asam urat gitu. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh dari makanan, terutama justru yang plant based. Jadi protein dari tumbuhan kayak misalnya tahu tempe, kedelai dan sebagainya, sayur-sayuran hijau juga nggak masalah. Karena justru protein dari tumbuhan itu lebih sulit diserap. Jadi istilahnya walaupun dia punya purin yang tinggi, tapi tubuh nggak nyerap itu semua kayak gitu. Jadi nggak masalah. Memang Jadi ada nggak beberapa 100% nyerap purin gitu ya, Kak Reho ya? Iya betul. Jadi terus memang ada beberapa yang harus dibatasin kayak bayam, terus jamur, asparagus, terus kalau dari ikan itu terutama yang tinggi itu kayak tuna, sarden, itu memang harus dibatasi ya. Dan kalau yang memang sudah punya asam urat ya lebih baik dihindari aja kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu takut gitu karena selama bisa membatasi dan makannya dengan porsi yang tepat itu nggak masalah.
kayak gitu. Mantap. Mau tahu porsinya yang tepat berapa? Hubungi kita. Asik. Itu Agak salah promo satu ya, Bu. solusi. Solusi yang paling baik. Betul. Mantap. Saya boleh ya Mas ya, boleh dikonsumsi tapi memang dengan batas tertentu gitu ya. Ada harus Iya. berapa potong Iya, gitu ya. betul. Dalam satu hari itu memang ada kan. Nanti kalau Bener. misalnya mau Bener. belajar lebih lanjut gitu ya, boleh banget request ke kita di DM. Kak boleh dong lanjutin lagi dong gimana nih porsinya berapa, bisa banget biar jadi tema Nutella selanjutnya. bisa Boleh. banget. Boleh Betul banget gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya. Tuh, Oke. Kak, ibu hamil minum air kelapa, anaknya lahirnya glowing, benar nggak sih gitu ya? Banyak nih ya Nah, kayak ibu gimana hamil tuh? cari nih air kelapa biar glowing gitu ya. Nah, jawabannya gimana nih Kak? Gini, jadi sebenarnya belum ada penelitian yang benar-benar mengarah ke situ bahwa benar air kelapa itu membuktikan bisa bikin si anak ini lahir glowing gitu atau glowing atau yang tadi apa Kak Jo share bahwa anak itu kalau lahir kulitnya bersisik gitu ya. Tapi ketika ibu hamil selama hamil dia minum air kelapa nanti keluar tuh jadi kayak lembab gitu loh, lembab terus cerah katanya gitu ya. Tapi ternyata di penelitian tuh nggak ada yang ngomong kayak gitu ya. Nah, kita cari-cari ternyata memang yang bikin sebenarnya bukan bikin sih. Ini nggak cuma air kelapa guys gitu ya, tapi semua makanan yang vitamin C. Jadi air kelapa itu selain dia ada apa namanya elektrolit gitu ya, biasanya coconut apa gitu ya. Elektrolit tinggi, dia juga mengandung vitamin C teman-teman. Jadi vitamin C ini yang apa ya? Kesannya kolagen gitulah yang buat kolagen gitu. Kalau kolagen itu kulit gitulah intinya. Nah, makanya ada teman-teman yang suntik vitamin C. Iya, yang minuman kolagen itu ya, kayak sejenis itu terserah Kak Rebu aja ya. Jadi kan kadang ada nih ya, ada suntik kan jadinya aduh jadi manja deh. Kan ada nih orangnya pengen putih nih, suntik vitamin C. Ada yang pil kolagen dan lain sebagainya. Ternyata memang air kelapa tuh memang mengandung vitamin C yang bagus untuk kolagen juga. Nah, tapi tidak sebesar itu, tidak berpengaruh sebesar itu gitu loh. Jadi kandungan vitamin C tidak sebanyak itu. Jadi bukan karena air kelapanya, tapi mungkin ibu hamil itu saat dia hamil memang mengkonsumsi vitamin C yang lebih banyak kayak gitu ya. Vitamin C itu ada banyak banget tadi di sayur atau buah yang warnanya cerah aja lah. Maksudnya nggak harus di jeruk kayak gitu ya. Ternyata di pepaya juga ada kayak gitu ya. Di mana-mana ada lah. Pokoknya intinya warnanya cerah-cerah itu pasti vitamin C-nya banyak kayak gitu ya. Jadi nggak harus saklek atau saklek itu apa sih? Ya itu tidak melulu tentang jeruk aja kayak gitu ya. Mungkin teman-teman Nutella bisa balik lagi ke lemon itu vitamin C terus dikasih air bisa bikin kurus gitu ya. Nah, itu nggak cuma lemon aja gitu ya. Mungkin bisa langsung balik ke episode itu gitu ya. Gitu ya. Nah, lanjut pertanyaan. By the way, jangan kebanyakan minum air kelapa juga. Ntar glowing enggak, glonggong iya. Sapi dong Pak. Bener juga, bener. Iya, tapi bener juga. Betul. Bener. Ngakak juga nih Bapak nih. Ngaco nih. Lanjut yuk. Kita ke pertanyaan nomor 4. Makanan tanpa lemak itu lebih sehat. Iya apa enggak sih? Kayak gitu ya. Kira-kira iya enggak sih? Gimana nih? Sebenarnya kalau kita sering kayak pergi belanja nih ya ke supermarket apa gitu kan, orang-orang tuh kalau lihat ada makanan terus labelnya low fat, mesti yang itu langsung kayak diet, mau diet. Iya, ya kan. Karena pasti kayak dia nggak akan ngerasa bersalah untuk konsumsi itu, orang itu low fat, ya nggak sih, di pikiran mereka kayak gitu. Iya benar. Iya benar. Karena aku juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya. Padahal kita semua deh. Ya kan, kita semua sering kayak gitu. Bener. Kok ide banget emang. Iya, padahal ternyata setelah aku baca-baca, cari artikel, penelitian kayak gitu, ternyata makanan yang berlabel low fat seperti itu tuh nggak berarti selalu lebih sehat kayak gitu. Iya betul. Karena untuk bikin makanan yang low fat, produk itu bakal diutak-atik. Jadi pasti biasanya produk low fat kan hambar gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi
Gimana caranya biar orang tuh tetap beli? Berarti ya mereka nambahin untuk flavornya, ada rasanya, ditambahin lo ada perasa gitu ya. Ditambahin lo pemanis yang lebih manis, perasa. Akhirnya kan ini ya udah itu produk low fat tapi tetap ada rasanya, ya orang bakal tetap beli kayak gitu. Iya. Jadi padahal tuh sebenarnya kayak kalau mau kita ambil contoh nih, misalkan si produk A ini dia ngeluarin produk low fat gitu dari varian aslinya. Padahal kalau kita nanti cek lagi nutrition fact-nya, bisa jadi malah kandungan lemaknya malah lebih tinggi dari produk aslinya gitu loh. Atau enggak dari varian. Iya, jadi bisa gitu ya? Iya, bisa kayak gitu. Jadi walaupun udah tulisannya low fat, tapi ternyata pas kita bandingin lagi sama produk sejenis, ternyata kadang-kadang kandungan lemaknya malah lebih tinggi kayak gitu. Tapi lebih itu tinggi ya? beda merek atau sama merek ya kira-kira? Bisa beda merek, tapi sejenis beda merek itunya, kan? Atau dari merek beda varian. Benar. Kayak gitu kan? Betul. Itu aku pernah. Jadi dia sama-sama, misalnya nih sama-sama susu gitu putih misalnya nih misalnya atau chips ya kayak gitu-gitulah, misalnya rendah lemak sama rendah lemaknya gitu ya. Maksudnya rendah lemak tapi dibanding dengan produk lain yang tidak rendah lemak malah tinggi yang rendah lemak ini. Jadi kayak yang rendah lemak yang mana malahan gitu loh. Tulisannya low fat tapi malah lemaknya lebih tinggi dibanding produk yang ini loh. Lucu banget gitu. Benar. Jadi kadang lucu. Jadi buat teman-teman jangan cepat tergoda. Apalah itu. Baca dulu labelnya. Atau kalau emang mau ngemil, ya udah sih kalau mau ngemil sehat beneran ya makan buah kayak gitu. Betul. Itu udah paling alternatif yang tepat lah ya. Paling tepat. Cuman bukannya nggak boleh beli produk kayak gitu, boleh aja. Cuman nggak apa-apa ya. Cuman tetap ada harus porsinya. memperhatikan label. Iya. Betul. Betul banget gitu ya. Mantap, jelas banget nih ya. Jadi buat teman-teman Nutella kalau mau diet lebih jeli lagi buat lihat bukan cuma label di depannya gitu ya, atau covernya aja tapi lihat di samping atau enggak di samping sampingnya belakangnya dibaca juga gitu ya, nutrition fact-nya itu yang penting ya. Oke, mantap. Lanjut ya. Terus ada nih pertanyaan juga nih, makan telur bisa bikin kolesterol naik tuh bener apa enggak sih sebenarnya? Kira-kira telur tuh kita tiap hari konsumsi, maksudnya kayak iya dong, pasti ya dong, tiap hari ya, paling gampang tuh diolah gitu ya. Tapi hampir tiap hari sih. Tapi kalau telur itu kuning telurnya kan emang ngandung kolesterol kan, kalau kuning telur ya betul. Memang. Tapi apakah secara signifikan sih dia itu bikin kolesterol naik? Kayak menurutku gimana sih, kayaknya enggak lah ya, pasti di dalam kolesterol itu kan ada lemak kolesterol baik dan kolesterol baik sama gitu. kolesterol dan kolesterol jahat. Benar. Ya kayak gitu, tidak baik ya gitu ya. Nah, di dalam satu telur tuh kira-kira lebih banyak yang mana sih yang menurut teman-teman nih kalau misalnya baca-baca di jurnal? Yang aku tahu sih kalau telur itu dia lebih banyak mengandung kolesterol baik gitu loh. Atau yang biasa kalau kita HDL gitu ya bisa disebut HDL, LDL. Jadi jangan terbalik nih, HDL itu yang baik. Kalau LDL justru itu yang nggak baik gitu. Yang baik gitu ya. Nah, biasanya nih kalau biasanya nih ya waktu kita sama-sama belajar itu kan ketika HDL naik maka LDL akan turun gitu ya. Sedangkan kalau LDL naik maka HDL akan turun. Jadi buat teman-teman nggak usah takut kemungkinan akan turun. Aduh gimana nih? Kalau misalnya teman-teman Nutella ini mau cek darah misalnya, mau tahu nih kadar kolesterol darah kita gimana gitu ya. Misalnya kalau ternyata HDL kita rendah nih, LDL kita tinggi. Aduh gimana cara nurunin LDL? Jangan mikir nurunin LDL, tapi gimana kita nambah asupan buat tinggal HDL. Betul ya? Jadi betul, telur memang ada HDL, ada kalau kolesterolnya. penderita kolesterol boleh nggak Kak konsumsi telur? Ya,
Kalau aku biasanya nyaranin nggak lebih dari 2 butir per hari. Betul. Atau kalau misalnya mau lebih dari 2 butir per hari, putihnya aja, kudingnya nggak usah. Iya, ekstra putih telur aja gitu kan ya. Boleh. Oke. Boleh. Jadi makanannya itu bisa dimodifikasi dan juga pengaturan makannya ya. Jadi semua baik yang penderita apapun tuh bisa tetap makan gitu. Kayak tadi sama kayak asam urat kan, bukan berarti nggak bisa makan tapi tetap diatur dibatasi. aja. Betul. Dibatasi. Betul gitu ya. Seru. Oke, lanjut. Nah, pertanyaan ke-6 nih, hampir selesai. Minyak sayur tuh lebih baik nggak sih dibanding minyak-minyak lainnya? Minyak sayur, kita kalau sehari-hari agak setahu gue yang sehari-hari kita konsumsi itu minyak sayur. Minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak Kelapa kelapa itu sayur atau buah coba? Buah. Iya kan? Ayo teman-teman diskusi bersama kita. Ayo. Kita nih ya, kayak bisa ngomong secara botanikal nih. Nanti bisa tulis di kolom komentar kelapa itu buah atau sayur, ya kan? Ini kelapa mah bikin pusing aja hari ini ya. Tadi bikin glowing sekarang. Iya ya, gitu ya. Ibu bikin glowing. Ini kelapa bikin salah ya hari ini. Tapi intinya jadi saya makin pusing nih. Untuk minyak itu yang penting ya balik sih kalian bisa baca labelnya aja dulu gitu. Maksudnya bisa dibandingin. Yang pertama dibandingin harganya. Oke, itu dari segi kantong kali ya Pak ya. Yang kedua kalau misalnya memang kalian punya uang yang lebih dan bisa membeli produk yang high end, ya tetap juga dibandingin kualitas dan kandungannya, kualitasnya, sebagainya, kandungannya betul. Bisa dilihat apa yang kalian mau cari. Kalau kalian memang mau cari yang misalnya low kolesterol dalam artinya LDL yang jahat itu atau yang jelek lah, kalian ya cari aja yang paling rendah gitu. Karena pasti susah kalau ngomong minyak ini kan karena sebagian besar udah enggak yang asli kan, semua itu adalah udah yang olahan produk industri. Udah melalui proses ya. Jadi ya satu-satunya yang paling gampang yang bisa kita andalkan adalah membaca dengan benar nutrition fact-nya kayak gitu. Iya betul. Oke, ini terakhir banget nih, makanan amis itu bikin bekas jahitan basah, gatel sama amis, bener nggak sih gitu ya pertanyaannya. Nah, jawabannya ya dalam makanan amis tuh apa sih Kak? Misalnya nih makanan amis tuh kayak yang tinggi-tinggi protein nih, protein lebih ke protein hewani, misalnya ayam, ikan, telur, daging, susu, misalnya gitu ya, susu sapi gitu misalnya. Itu boleh nggak sih gitu ya? Boleh banget. Benar, tadi Kak Jo sharing sedikit bahwa dia kecelakaan, lalu dia tidak ada pantangan makan. Memang betul banget bahwa, coba deh, kalau kita gampangannya adalah tekstur daging ayam sama tekstur kulit kita sama kan. Nah, ketika memiliki tekstur yang sama, berarti penyerapannya jauh lebih gampang untuk nyerap ke tubuh kayak gitu. Jadi luka operasi, entah itu kalian jatuh, entah itu apa kalian misalnya dijahit kayak gitu ya. Nah, boleh nggak sih Kak makannya kayak gitu? Boleh, pakai banget kayak gitu ya. Jadi jangan pernah takut sih itu basah, bau atau apa. Justru ketika kita makan yang banyak protein, dia akan cepat kering kayak gitu ya. Nah, proses pengeringan setiap orang dari luka-luka operasi itu memang berbeda gitu ya. Tapi ketika kita konsumsi protein hewani akan mempercepat. Jadi bukan saklek. Oke, ketika kita minum susu, kita makan yang amis, seminggu kering, sebulan kering. Oh, tidak, tergantung pola makan kita bagaimana gitu ya. Pola stres juga ngaruh dan lain sebagainya. Dan jadi jangan pernah nyalahin makanan serta-merta gitu ya. Kalau bikin ngantuk, bikin jahitan nggak kering, bikin apalagi kolesterol naik gitu ya. Itu serta-merta bukan karena makanan aja, tapi karena pola hidup kita, pola stres kita ya sih. Itu ngaruh banget. Benar. Gitu ya. Hormon juga gitu ya. Ketika stres, hormon akan naik turun itu pasti gitu ya. Mudah-mudahan buat teman-teman Nutella yang dengerin sampai saat ini selesainya, mudah-mudahan langsung tercerahkan tentang makanan gitu ya.
buat teman-teman kalau misalnya mau ada ide-ide buat Nutella, misalnya mau bahas ini Kak, bahas ini dong Kak, boleh pakai banget gak sih? Tinggal DM ke kita ya. Boleh banget. tinggal Atau DM, tinggal senang hati tinggalin jejak. boleh banget. Boleh banget. Benar-benar. Jadi tinggalin jejak aja di semua sosmed kita gitu ya. Jangan lupa mampir di benar. IG, di mana aja lah yang kalian temui di YouTube dan sebagainya, boleh lah kalian kunjungin kita gitu Benar. ya. Oke, Mantap. mungkin Nutella akan sampai sini aja dulu untuk bahasan fun fact dan anniversary-nya Oke. kita. Yeay. Oke, kalau gitu kita akan sampai jumpa di Nutella episode lain-lainnya lagi gitu ya. Oke. Jangan bosan-bosan dengerin kita. Oke. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang untuk semuanya. Bye-bye. Oke, bye-bye. Bye-bye. Pesan layanan gizi ini disampaikan oleh Nutella, a podcast by Nutri Gangs.